Konsumsi cloud, aku hemat, tapi pasanganku enggak. Gimana ya cara ngatasinnya? Kami mau bagi tipsnya di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, feel free untuk subscribe dan follow podcast ini supaya kalian bisa dikasih tahu kapan ada video baru lagi dari kami. Oke guys, sebelum videonya lanjut, kami mau kenalin kalian sama sponsor video hari ini, yaitu HolyLand. HolyLand ini adalah manufaktur mikrofon wireless yang sebenarnya udah cukup lama ada, dan produknya juga udah cukup lama beredar di Indonesia. Nah ini kami dikirimin produk terbarunya, yaitu namanya HolyLand Lark M1. Suara yang kalian dengerin di video ini sekarang adalah suara yang direkam dari Lark M1 ini. Gimana? Suaranya kalian suka atau tidak? Mic ini lumayan seru guys, karena mic-nya bisa langsung kita colok ke kamera. Dan mic-nya ukurannya kecil banget, bisa banget kalian pakai mic ini untuk kayak interview orang di jalan. Pakai satu dipakai, satu disodorin ke orang. Dia ada 2 channel, jarak antar channel sama transmitternya itu 200 meter. Kemudian dia pakai frekuensi 2,4 GHz, dan di paket ini ada 2 transmitter. Ini kecil banget, barangnya kayak AirPod lebih gede dikit gitu ya. Beratnya hanya 11,8 gram. Tadi kayak saya bilang bisa buat nyambungin ke HP ataupun ke kamera. Dan sudah menggunakan high clear teknologi one click noise reduction. Ya, mereka klaim ini self-adaptable dan effortless setup. Ini memang benar, jadi pada saat kita nyalain itu nggak perlu pairing-pairing, cukup dikeluarin aja transmitternya dari kotaknya, dikeluarin receivernya juga. Mereka langsung saling mencari dan saling menemukan. Seperti mencari jodohnya masing-masing. Seperti mencari jodohnya masing-masing, sudah bertemu jodohnya, jadi kita nggak perlu setting-setting lagi. Right out of the box, kalian bisa langsung pakai. Ada apa aja didapetinnya, mungkin di-share sedikit. Di dalam boxnya, kalian akan dapetin kabel untuk connect ke handphone, kabel yang connect ke kamera sedang dipakai di kamera. Juga di dalam box ini kalian akan dapat charging cable, manual kit, dan juga charging case dan mikrofonnya sendiri. Kalau ini apa Kak? Oh iya, ini namanya Dead Cat. Jadi kalau kalian syuting di luar gitu ya, berisik, banyak angin, dipasangin ini, noise cancellation-nya makin mantap, dia akan semakin tajam dan jernih suaranya. Aku juga mau komen dikit tentang build quality-nya. Ini kelihatan sangat premium, kokoh di tangan. Dan iya dia dari plastik ya, tapi maksudnya beratnya terus cara dia nutup snap gitu kayak paten lah gitu. Mikrofonnya juga pas dimasukin ada magnetnya, jadi feel-nya seperti kamu megang sesuatu yang very well built. Iya, kami akan coba mic ini selama sebulan ke depan, jadi semua konten yang kalian akan tonton di bulan Februari akan di-shoot menggunakan mikrofon HolyLand ini. Jadi sekali lagi thank you buat HolyLand udah ngirimin kalian mikrofon baru yang kece ini. Kita akan coba dan kalian akan bisa dengerin kualitasnya. Nilai sendiri kualitasnya. Ya harganya sekitar 2 jutaan. Kalian udah bisa cari di e-commerce terdekat. Nanti linknya akan kami taruh juga di bawah. Akan kami taruh di bawah. Silahkan dicek. Siapa tahu bisa jadi opsi buat kalian yang lagi cari-cari mic wireless. Buat kebutuhan konten, vlogging, apapun. Ini bisa jadi opsi yang sangat useful. Karena ukurannya yang kecil dan sangat portable ini. Oke. Langsung dicek ya. Langsung dicek. Sebagai channel yang sering sharing-sharing seputar keuangan, keluarga, tentunya pertanyaan seputar habit keuangan yang berbeda antara suami istri sering kami dapatkan. Nah, di bulan Februari ini kami mau bikin semacam series lah ya, jadi 4 video ke depan ini, di bulan ini kami akan bahas tentang money and relationship. Iya, bagaimana intersection di antara money dan relationship. Topik yang pertama yang kami mau zoom in adalah gimana caranya kalau aku dan pasanganku money management style-nya, cara kami ngelola uangnya itu berbeda gitu. Sebagai contoh buat mungkin aku dan Klau sendiri, kalau bisa dibilang siapa lebih hemat, Klau lebih hemat, aku lebih easy go lucky, happy go lucky gitu ya. Tapi gimana sih caranya kita ngelolanya? Nah di video kali ini kami ada 5 tips yang kami mau bagiin buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, yang pertama tidak ada salah dan benar. Tadi kalau saya bilang kan, kalau lebih hemat, saya lebih happy go lucky. Nah, apakah lebih hemat itu selalu lebih benar? Enggak juga gitu, karena kadang-kadang saking mau hemat, jadinya sampai memaksakan diri gitu ya. Misalkan, iya semuanya mau dikerjain sendiri, benar sih gitu hemat gitu kan, tapi akhirnya stres, marah-marah, capek gitu. Dan akhirnya ya kemana-mana merembet, anaknya juga jadi nggak happy, diri sendiri nggak happy, pasti jadi merembet kemana-mana, diri sendiri nggak happy, karena terlalu memaksakan, terus karena diri sendiri nggak happy, nanti anaknya juga nggak happy, suami nggak happy, jadi nggak ada benar dan salah gitu, nggak ada yang lebih bagus mana gitu. Mungkin justru
butuh cari balance-nya gitu ya. Apakah selalu happy go lucky itu lebih buruk, kan nggak juga gitu. Karena kadang-kadang kalau terlalu tense, terlalu hemat, semuanya dihitung gitu kan. Jadinya stres juga gitu ya. Di sisi lain aku juga perlu diingetin gitu, kayak semua tuh mikirnya cenderung untuk sekarang aja. Tapi kadang-kadang ya mesti diingetin sama Klau juga, kita perlu loh siapin untuk misalkan spending kalau bulan kelihatan gitu ya. Aku bisa ngeliat Klau bayar listrik, kita apa makan segala macam. Nah yang nggak kelihatan tuh kayak misalkan spending buat jalan-jalan akhir tahun gitu, itu nggak kelihatan. Terus apalagi ya? Apa mobil nih, contoh misalnya mobil gitu ya, aku cenderung kayak itu kan pakai mobil second VW Tiguan, ini mobil lumayan banyak prakaryanya, jadi kalau aku tuh kayak sifatnya ya udah terima sebagai kenyataan mengasuh mobil bekas gitu ya, lebih ngiklasin tiap kali ada aja gitu kan, atapnya plafonnya turun lah, terus lampunya mungkin lampunya Ini sih nggak ya apa-apa ya. wipernya kemarin. Wipernya mesti diganti karetnya gitu. Udah Terus lama. apalah gitu, sensornya rusak mesti diganti gitu. Jadi akunya sih kayak senang-senang aja pergi ke bengkel gitu kan, senang mobil jadi cakep lagi. Cuman nah yang nge-tracking cost-nya gitu, Cloud, dan ternyata wah banyak juga ya kalau udah dihitung-hitung, kita miara mobil ini 5 tahun udah lumayan banyak nih kita keluarin. Karena kayak gitu-gitu balance tuh perlu gitu. Jadi nggak akunya harus memaksakan diri bahwa ya Cloud harus lebih happy go lucky kayak aku, sebaliknya dia juga nggak maksain diri bahwa kamu harus kencangkan semua skrup, kencangkan semua keran-keran keuangan kayak dia gitu. Tapi kayak ya udah, kita gimana caranya saling ngingetin dan saling support gitu dalam ngatur keuangan sama-sama keluarga. Gitu. Yang kedua, saling mengerti personality pasangan. Nah ini nggak selalu personality tentang mengatur keuangan ya gitu, maksudnya personality in general. Karena contohnya ada orang yang prefer kalau ada masalah itu di ngomongin gitu ya. Jadi kesannya kok kayak berantem terus gitu. Sebenarnya mungkin bukan mau berantem ya, tapi pengen di ngomongin sampai beres. Nah itu saya. Ya kalau misalkan ada masalah apa, kayaknya tuh kenapa begini? Kenapa kemarin kita bisa begini ya? Terus kenapa? Pengen tahu gitu loh penyebabnya apa, biar besok-besok nggak bisa dihindari gitu, penyebabnya itu nggak kejadian lagi. Nah tapi kalau Sam personality-nya adalah tipe yang menghindari konflik. Jadi harmoni gitu, nggak usah lah ribut-ribut, udah kita nggak usah ngomongin, udah nggak usah, udah gitu. Maksudnya baik juga kan sebenarnya, maksudnya kan biar nggak ada ribut-ribut, maksudnya nggak ada konflik, nggak ada heated discussion sama sekali gitu. Saya maunya gitu damai. Cuman kan di satu sisi kalau misalkan damai terus ya kita seperti ada masalah kayak diumpetin aja gitu, nggak beres-beres. Nggak sehat juga sebenarnya gitu ya. Jadi kayak ya berusaha saling mengerti lah ya gitu. Sebenarnya bukan kayak aku tuh bukan kayak nggak mau ngomongin sama sekali, cuman kayak lebih kayak oh ya udah ya kamu maunya gitu ya udah aku ngalah gitu. Tapi kadang dari Klaunya jadi kayak ya udah jangan ngalah dong, kalau memang kamu merasa kamu nggak salah jangan ngalah, jelasin sampai aku ngerti, sampai fair gitu. Cuman kadang-kadang kayak ya udahlah udah malas gitu. Udah malas gitu. Nah itu mungkin personality yang berbeda kali ya dalam hal menghadapi konflik. Tapi ya ini kalau berkaitan dengan mengelola keuangan gitu. Gimana kalau berkaitan dengan mengelola keuangan? Berkaitan dengan mengelola keuangan mungkin juga jadinya ya gitu ya, kadang-kadang ada orang yang semuanya, kalau seperti saya nih, saya maunya semua pengeluaran ya udah kita diskusiin aja gitu. Mau cuma 100.000 beli ke pasar, saya akan ngomong hari ini kita ke pasar belanja 100.000 ya, oke ya gitu. Sampai mungkin belanja besar gitu, oke kita mau beli misalkan ganti TV baru atau misalkan mau beli furniture baru, ya pokoknya semuanya mau di ngomongin. Nggak mesti ada ini kalau di bawah 100.000 langsung aja spending, nggak usah ngobrol gitu. Buat saya maunya FYI, info gitu, terinfo. Nah sebaliknya Sam ya tadi itu ya, karena orangnya merasa nggak usah dikit-dikit nih ngomongin gitu kan, ya udahlah kan anyway udah ada pocketnya, jadi ya udah spending aja gitu. Nah itu yang kadang-kadang juga jadi sumber konflik ya. Iya, jadi kalau aku mikirnya kayak ini kan ada spending yang out of pocket yang aku bisa kelola sendiri, kayak misalkan barang kayak beli charger yang harga 100.000, beli mulu charger nggak beres-beres, kabel charger gitu kan. Beli mulu. Nah dia tuh begitu, kayak dia ngeliat semua kabel tuh sama, hitam dan panjang, pokoknya ujungnya bisa dicolok. Padahal kan kabel ada teknologinya kan, kabel kan berkembang, kabel zaman iPhone
8-10 tahun lalu kan kecepatan ngecasnya nggak secepat sekarang, terus kapasitas ngecasnya juga nggak sekuat sekarang. Jadi memang kita perlu upgrade kabel. Nah ini kadang-kadang Cloud nggak bisa melepaskan kepada suaminya gitu, kayak dia harus tahu kenapa ini ada 100.000 kabel datang ke rumah gitu. Kenapa Coba beli kabel lagi? jelaskan gitu kan. Iya. Terus, aku tuh kemarin pas jalan-jalan ke Jepang juga kepengin punya batok colokan yang USB-nya ada 2 colokan gitu, biar hemat. Kalau misalkan colokan cuma satu, iya, kita nggak terpaksa pakai colokan dari konverter. Kan konverter juga ada tuh USB-nya, cuman kan pelan ngecasnya. Pernah tuh ngecas semalaman nggak penuh sampai pagi, padahal cuma ngecas iPhone doang. Jadi ya udah beli batok colokan yang fast charging buat 2 output gitu. Nah itu kadang kayak gitu aja dia mesti dijelasin gitu. Iya, kenapa gitu kan? Kenapa harus beli? Ya itulah, itu berbeda gitu kan. Maksudnya jadi ya understand that such differences exist in relationship, dan ya udah kalau mau nikah ya begitulah. Yeah. Telan lah kau gitu. Makanlah gitu. Itulah jadi suka bagian tidak suka dari pernikahan. Harus suka. Suka tidak suka harus suka, betul. Nah, jadi bagaimana kalau kita udah ngerti bahwa kita personality-nya beda? Nah, yang ketiga adalah kita harus punya strategi untuk berkompromi. Jadi pokoknya pembelian ini ya diskresi aku gitu. Jadi percayalah bahwa aku tidak akan tiba-tiba beli apa gitu. Karena beli mulu colokan, chargeran, casing ya. Nah, tapi akhirnya kan ada penjelasannya gitu bahwa ini kan ini sesuatu yang dibutuhkan gitu sama keluarga gitu. Jadi sama Samuel. Sama-sama. Bukan sama keluarga ya. Kamu juga butuh, kamu juga senang loh kalau handphone ngecasnya cepat. Tadinya kan 2 jam lebih kan. Oke, jadi cari jalan tengahnya gitu. Strateginya gimana supaya eye to eye lah, kita sama-sama bisa melihat sesuatu tuh dari sudut pandang masing-masing gitu. Oh, Cloud tuh ngeliatnya gini, aku tuh ngeliatnya gini gitu. Kayak gitu. Aku juga mungkin pas beli tuh ya berusaha menjelaskan juga gitu. Jadi mikir 2 kali gitu sebelum melakukan. Mungkin iya juga, dan maksudnya lebih ke ini sih, lebih bukan mikir 2 kalinya. Jadi kayak sebelum beli itu berusaha mencari apa ya, cara sederhana untuk jelasin ini ke Cloud gitu, bahwa di rumah kita perlu atau dan kalau memang tidak perlu gitu ya, setelah diskusi ya udah sepakati keputusannya gitu. Menurut kami berdua saat ini tidak perlu ganti ini karena memang setelah didiskusikan kurang prioritas. Biasanya jarang sih. Biasanya akhirnya beli sih. Daripada pusing dan panjang ribet. Gitu ya, seperti itu. Iya. Dan ya tadi seperti poin pertama, misalkan yang satu terlalu hemat gitu kan, yang satu happy go lucky, ya itu juga apa ya, throughout the years gitu kan, 4 tahun pacaran, 8 tahun nikah, ya terus ada konflik, terus saling menyesuaikan gitu kan. Tadinya kita makan dulu nih zaman pacaran, makan outing keluar budgetnya cuma 300.000 gitu kan. Terus ya pokoknya sampai heboh cari kupon, cari diskon di mana-mana gitu kan. Tapi sekarang setelah sedikit lebih mapan ya, saya juga ingetin ngapain sih kayak gitu kan. Kita bisa loh sedikit lebih menikmati hidup, sedikit lebih enjoy hasil kerja keras. Ya udah makan aja, nggak usah terlalu sampai dibudgetin angkanya, tapi misalkan oke, dalam 1 kali weekend, 1 kali kita makan keluar gitu, sisanya kita makan di rumah. Nah itu jadi ya nggak terlalu stres gitu kan, mikirin ini makan, bentar udah 300.000 belum, jangan pesan lagi gitu kan. Tanya masnya struknya berapa. Gitu. Iya, tapi ini bukan berarti patokannya 300.000 ya, karena ini contoh juga, ini contoh ya buat kalian. Mungkin ada yang 300.000 besar, 300.000 kecil gitu, tapi itu cuma contoh. Beberapa tahun lalu kita pernah kayak gitu. 2013, 2014. Ya. Jadi tadi strateginya udah gitu, kita harus kompromi. Intinya pernikahan banyak-banyak kompromi. Yang keempat adalah kita punya sistem. Nah, punya sistem gimana? Kayak di kantor aja gitu, ada sistem. Cuman for us, we believe this helps a lot in us planning our life together gitu. Jadi sistem tuh maksudnya gimana? Make a lot of things as predictable as possible. Make a lot of things, kalau bisa automate gitu. Jadi kayak misalkan, apa sih yang berulang secara bulanan di hidup kita, kan gaji, kita pasti gajian tanggal 25 gitu selama kantoran. Ya udah, pokoknya habis gajian kita ada meeting bulanan. Meeting bulanannya biasanya kan gajian pagi gitu ya, aku akan login ke semua akun-akun sekuritas gitu, misalkan ada saham yang mau ditop up, investasi yang mau ditop up, segala macam dari gaji selesai. Habis selesai siangnya aku laporan ke Cloud gitu. Ini ya udah aku update di
Google Sheet kita berdua. Jadi kami punya Google Sheet yang nge-tracking net worth kami tuh. Ada reksadana ada berapa, saham ada berapa, saham luar negeri ada berapa, Deposito, peer-to-peer, deposito, obligasi emas dan sebagainya. ya. Itu semua ada di satu Google Sheet itu. Nah, pergerakannya tiap bulan aku update di tanggal 25. Dan siangnya itu biasanya kalau udah bisa lihat. Jadi not necessarily kita harus physical meeting, tapi kayak kalau ini ya udah berubah angkanya gitu. Terus juga kalau juga punya tanggal ya dalam sebulan yang kamu ngeluarin pengeluaran kita. Iya, jadi biasanya tiap akhir bulan selalu kita ada closing gitu, kayak di kantor kan, ya, closing akhir bulan beneran. Jadi kan, sistem penting. Jadi kalau untuk Sam kan tadi lebih PR-nya itu yang ngatur investasi, jadi semua aplikasi investasi itu dari HP Sam. Gitu. Jadi saya tugasnya lebih untuk tracking pengeluaran dan pemasukan. Itu ada juga pakai Google Sheet, dan tiap bulan di akhir bulan biasanya saya report nih, oke, bulan Januari 2023 kita begini ya, ada pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian. Jadi kan tadi bisa disinkron gitu kan, oh ya ternyata dari pengeluaran pemasukan ada margin sekian. Oh ya berarti tadi sinkron kan dengan angka yang jumlah yang nambah di angka investasinya. Kenapa harus ada ini? Ya biar sama-sama kita saling accountable ya, maksudnya saling bertanggung jawab satu sama lain, saling check and balance gitu. Kalau misalkan semuanya dipegang, semuanya investasi sini, yang tracking pemasukan pengeluaran juga sini. Ya, maksudnya kan selain repot ya tentu saja dan pusing gitu kan, tapi kan jadi nggak ada sparing partner gitu untuk mikir, untuk saling menjaga. Jadi yang sini lebih ngejagain porsi pengeluarannya, yang sebelah sini lebih ngejagain market nih. Biasanya saya menjadi lebih inform, saham turun, ayo saham top up gitu kan. Kita jual obligasi, beli saham. Iya gitu. Terus misalkan, oh ini ada obligasi baru nih menarik, apa kuponnya gitu ya. Oh, oke, kita coba gitu. Jadi dibagi-bagi lah tugasnya. Jadi balik lagi sistem itu penting banget. Nah terus satu lagi juga, kita sebenarnya juga ada sistem tadi ya kan untuk saya ini belanjanya banyak banget, kecil-kecil mulu, charger lagi gitu. Saya lebih belanja, oh ya satu kali cuman mahal gitu. Terus saya bilang, ini saya beli banyak gini gitu kan, bla bla bla, itu kalau di total nggak ada tuh gitu kan, dapat satu tas kan jadinya panjang ya, ribet gitu. Akhirnya kita bikin sistem lagi. Oke, kita akan bikin self reward, budgetnya sekian setahun. Nah terserah deh tuh, mau dibeliin charger, dihabisin buat beli charger sampai satu ruangan kabel gitu kan, sampai for the record nggak ada ya gue kesukaan yang tidak wajar terhadap charger gitu, fetish suka beli charger itu tidak ada. tidak ada ruangan di rumah ini yang isinya charger doang gitu. Iya. Tapi Sam suka gunting kuku, jadi dia kalau lihat gunting kuku suka beli ya, di rumah sampai banyak, nggak sampai selaci ya. Enggak lah, cuman udah terakhir beli kapan tuh? 3-4 tahun lalu, sudah bertobat. Iya, anyway gitu. Jadi daripada panjang lebar gitu kan ngurusin belanjaan orang, ya udah kita bikin sistem, masing-masing ada budget yang sama ya, nominalnya sama, setiap tahun sekian. Ya silakan mau langsung belanja di bom dihabisin satu kali, mau di pirit-pirit belanja charger seminggu sekali ya silakan gitu. Nah, jadi untuk mengurangi konflik tadi gitu kan, kenapa belanja mulu gitu, terus yang ini kenapa kamu belanja satu kali mahal banget gitu kan. Ya udah selesai, pokoknya kita punya budget sekian, silakan mau dibeli apa aja, asal nggak lewat budget. Nah ini menarik karena yang kelima adalah avoiding power struggle. Jadi kadang kita mungkin ada yang dapat pengajaran dari orang tua gitu. Salah satu gender harus jadi pemimpin, salah gender yang lain harus jadi pendamping dan segala macam. Kalau kami percaya kita harus hati-hati ya dengan kata-kata tersebut gitu, mimpin atau penolong dan segala macam, karena ada implying bahwa mungkin kalau tidak diartikan dengan tepat gitu ya, akan ada implikasi bahwa yang satu lebih rendah dari yang lain gitu, bahwa salah satu adalah lebih powerful dari yang lain, sehingga terjadi yang namanya power struggle di dalam rumah tangga gitu. Nah ini yang kita tidak boleh terjadi gitu, karena pada akhirnya rumah tangga itu bukan kayak negara gitu ya yang berebut kursi gitu, harus ada yang mimpin dan segala macam. Rumah tangga tuh teamwork sih, rumah tangga teamwork, dan dua-duanya tuh bener gitu. Dua-duanya tuh bener in their own way of thinking. Jadi pasti ada reasoning gitu di balik apa yang suami kamu pikirkan, apa yang istri kamu pikirkan. Cuman itu baru menurut dia masing-masing. Kalau menurut kalian berdua, yang enak buat kalian berdua gimana cara dapatnya, ya harus ngomong gitu, harus dibicarakan. Baru nanti ketemu yang pas buat kalian berdua. Jadi apa yang benar buat kamu, apa yang benar buat pasangan tuh harus dibicarakan, dikomunikasikan. Jadi lebih kayak ya udah
find out what works for you. Iya. Cara find out-nya gimana ya kalian harus ngobrol berdua. Nambahin sedikit ya, karena kan tadi kembali lagi pernikahan itu kan teamwork ya, jadi partner. Kan ibaratnya ya partner berarti nggak sama, ibaratnya sepatu itu kan nggak bisa sepatu sama-sama sepatu kiri gitu kan, pasti harus satu kanan satu kiri baru bisa jalan gitu. Dan demikian juga dalam teamwork, dalam kehidupan suami istri, pasti ada suaminya nih ada strength-nya di mana, istrinya ada strength-nya di mana. Nah itu yang harus dicari nih dan digunakan untuk bisa mencapai tujuan bersama tadi. Kita belum ngomong yang paling penting ya tadi itu ya, makanya suami istri yang paling penting harus ada tujuannya sama, visinya sama. Baru bisa kita kerja bareng-bareng, langkahnya sama menuju tujuan yang sama tadi. Karena kalau dicari perbedaan, ini kan ini pasti nih buat dede-dede gitu kan yang di sini mau cari soulmate gitu kan yang kalau dede-dede gitu kan cari soulmate yang nggak pernah berantem. Apakah ada? Nah itu jawabannya tidak ada. Nggak tahu sih, kalau ada silakan tulis di komen ya. Kami juga mau belajar soalnya gimana carinya caranya. Di mana gitu, mungkin beli di media. Karena kalau ya kembali lagi berkaca ke pengalaman pribadi, selalu pasti ada konflik, selalu ada perbedaan. Namanya juga dua orang manusia gitu yang dibesarkan dengan cara yang berbeda, backgroundnya berbeda, pasti akan ada perbedaan. Yang penting visinya tadi waktu memulai pernikahan apa gitu, makanya itu penting banget ya untuk dibicarakan dari awal dan disepakati dari awal gitu. Jadi nanti walaupun ada berantem kecil-kecilnya, jadi kembali lagi harus lihat visinya apa, itu yang bisa menyamakan persepsi kembali. Dan kalau misalkan lagi ribut, biar itu aja yang jadi kompasnya gitu ya, tujuannya apa, goalnya apa. Ya, itu tadi 5 tips dari kami untuk mengatasi perbedaan manajemen keuangan, gaya memanage keuangan yang berbeda dalam rumah tangga. Seri ini akan berlanjut 3 video lagi sepanjang bulan Februari. Coba kalian share juga di komen box di bawah, kira-kira apa lagi yang kalian pengen dibicarakan seputar rumah tangga, keuangan, dan komunikasi sama pasangan. Ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share, jangan lupa like, follow, subscribe, supaya kalian bisa ketemu lagi sama kami minggu depan. Ya, thank you so much for watching. Take care and see you next week. Bye-bye.